wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herapi Aliandi dari program studi teknologi elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2020 30 10 023. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas atau ujian praktikum 3 teknik tenaga listrik, yaitu membuat video penjelasan rangkaian kendali listrik, di mana di sini saya menggunakan software EKTS untuk membuat simulasi. Sedikit penjelasan software EKTS ini untuk mensimulasikan rangkaian yang akan dibuat ke rangkaian jadi agar tidak terjadi kesalahan. Sedikit penjelasan lagi, di sini adalah untuk membuat new project. Di sini untuk membuka file yang sudah di save sebelumnya. Di sini untuk menyimpan file yang sudah dibuat atau simulasi yang sudah dibuat. Di sini untuk nanti mendelete komponen, dan sini icon ini untuk ngeprint print out simulasi yang telah dibuat, dan di sini untuk memunculkan komponen-komponen. Baik, langsung saja ke sistem kerja. Yang pertama, membuat rangkaian kendali listrik menggunakan port 2 lampu, 2 push button, 2 relay, dan 1 timer. Saya ambil dulu komponennya. Yang pertama tuh 220 volt atau listrik AC, lalu netral, fase dan netral ya. Baik, tadi 42 lampu, 2 3 4 2 3 4 ya, dengan 2 relay. Relay di sini sedikit penjelasan ya tentang relay. Relay itu sebuah saklar otomatis yang menggunakan prinsip kerja medan elektromagnetik, di mana prinsip kerjanya itu dari NE normally close menuju normally open atau NO. Di sini saya mengambil dulu timer on delay di sistem kerja. Push button, diatur posisinya biar estetik. Baik, kita rangkai sistem kerja. Membuat sumber daya masuk lampu 1 menyala sebagai indikator sumber listrik. Berarti lampu 1 nih, kita beri nama dulu lampu 1. Lampu 1 tegangannya langsung ke fase sebagai indikator lampu masuk. Dan di sini metalnya satu-satu ya, nggak boleh disambung biar nggak terjadi error di EKTS ini. Kalau di rangkaian jadi bisa langsung nyambung ke netral. Jadi di sini kaki push button 1 masuk dari fase, push button ke kaki 3-nya masuk coil relay 1, coil satunya lagi kaki netral. Atau di komponen relay asli itu ini ya, kaki coil ini kaki nomor 2, ini kaki nomor 7 coil tuh. Kalau normally open, mana normally open, normally close, normally open,
Nah, normally open. Jika kita ingin mengunci keadaan relay gitu, kita sambung kaki NO ini ke kaki 2 push button sebagai pengunci relay, dan satunya lagi langsung ke pasak 220 volt. Kita beri nama di sini relay 1. Sambung aja ya. Nah, baik. Push button ke-1 ditekan on menghidupkan relay ke-1, ditandai dengan menyalanya lampu 2 yang tersambung pada bagian relay 1 atau keadaan relay terkunci. Nah, sedikit penjelasan lagi, tadi kan udah dijelasin. Buat pengunci ini kaki NO masuk kaki 2 push button. Ini on, off. Ketika relay ini mengunci, maka sebuah indikator lampu kedua akan menyala sesuai dengan sistem kerja ya. Kita ngambilnya dari NO karena NO ini ketika relay ini aktif, maka dari NC pindah ke NO. Tetapi sebelum aktif dia tuh dari NC. Nah, ini NC. Jadi dia tuh langsung nyambung sini. Dari sini tuh dia langsung nyambung, ngeluarin pasak. Tapi ketika relay aktif, dia pindah ke NO. NO ini yang jadi NC nanti, yang jadi nyambung ngeluarin tegangannya. Lampu 2. Nah, baik. Saat relay ke-1 aktif, kondisi lampu 3 yang tersambung pada bagian relay 2 dalam keadaan menyala. Nah, berarti kita nanti ngambilnya, oh ya, relay ke-1 mengontrol kondisi push button 2 dan relay 2. Nah, di sini push button 1, ini push button 2 ya. Jadi relay ini untuk mengontrol push button sama relay kedua ini. Relay kedua. Ini push button kedua ya. Kita ngambilnya berarti dari NO. Kenapa? Karena yang dijelaskan tadi oleh sistem kerja, relay ke-1 untuk mengontrol kondisi push button 2 dan relay 2. Maka ketika relay ini aktif, push button ini dan relay ini pun akan ikut aktif. Apa saja. Normal kita pakai berarti normally close sama normally open untuk di TDR-nya atau timer. Delay time delay, kan delay. Udah diambil deh. Nah, apa saja lah. Kita ngambil berarti NO kurang 1 ya. Aduh. Nah, kita balik biar enak. Nah, baik. Kaki 3 push button ini, kaki 3 push button sama kan, dia masuk ke coil pasak dari relay. Astagfirullah, susah banget. Nah, satunya lagi pasti harus dapat netral untuk menjalankan si magnetik itu. Nah, kaki NO ini kita ngambil pasarnya dari NO juga, NO relay pertama. Karena kalau dari pasar langsung bisa aja, tapi kalau NC nggak bisa, dia langsung nyala. Nanti kita cobalah. Nah, kita buat dulu penguncinya. Penguncinya itu dari kaki NO ke kaki 2 push button ya. Aduh, susah. Nah, gitu lah. Ini kita beri nama relay 2. Bukan beri nama sih, kayak
apa ini, untuk menunjukkan si NO ini tuh ke relay 2 nyambungnya. Nah ini sama sini ke kaki NO relay 1 sesuai yang dijelaskan tadi. Lampu 3 kita beri netral dulu. Nah ya ini gue kasih nama, lupa deh. Nah ini ya. Nah kita kan tadi pertama tuh, sumber daya masuk lampu 1 menyala sebagai indikator sumber listrik. Nah ini sumber listrik masuk, lampu 1 menyala. Ketika ditekan on, lampu ini sebagai menandakan relay aktif, relay 1 aktif. Dan ini sesuai perintah tadi, saat relay 1 aktif, kondisi lampu 3 yang tersambung pada bagian relay 2 dalam keadaan menyala. Kita mengambilnya dari dari NC berarti. Jadi NC karena relay itu berpindahnya dari NC ke NO. Nah untuk menghidupkan timer ini kita ngambil dari NO juga. Relay ke-1 saat relay 1 aktif dan push button 2 ditekan on akan menyebabkan kondisi relay 2 aktif. Udah berarti tadi. Lampu 3 mati pada saat kondisi relay 2 aktif. Nah sini kan, nah kondisi relay 2 aktif menghidupkan timer, mematikan lampu 3. Berarti dia kan benar kan, dari NC pindah ke NO. Prinsip kerjanya itu pakai medan elektromagnetik, dia tuh menyebabkan perpindahannya dari NC ke NO. Saya lanjutkan. Saya beri nama timer 1. Di sini 5 detik. Kita berarti pakai normally open. Kalau pakai normally close berarti dia jadi off delay. Kita ngambil ininya dari NO ya, pasarnya, biar sama-sama nyala ketika timer nyala. Dan ini lampu 4. Lampu 4 kita kasih netral dulu biar dia nyala. Jadi tidak protes. Berarti tinggal apa? Nah udah ya, kayaknya udah sih. Relay 2 aktif menghidupkan timer. Tadi udah kan, yang mengendalikan kondisi menyalanya lampu 4 delay on. Delay on itu mati dulu terus nyala selama 5 detik. Mati 5 detik terus kemudian nyala. Kalau off delay kebalikannya, nyala dulu baru mati. Dan di timer itu ada macam-macam lah modenya. Nanti lihat sendiri di komponen asli biar gak bingung juga. Ada juga mode timer J, itu buat apa ya, on dulu terus mati terus on lagi. Ada B2 untuk flip flop, ada banyak lah, ada 5 kalau nggak salah. Yang kita coba ya rangkaiannya. Dari pertama, sumber daya masuk lampu 1 menyala sebagai indikator sumber listrik. Nah, push button ke-1 ditekan on, menghidupkan relay ke-1 ditandai dengan menyalanya lampu 2 yang tersambung pada bagian relay 1. Nah, sini kan sebagai sumber listrik. Ini lampu 2 dari relay pertama sebagai tanda relay ini aktif. Nah, aktif kan? Terus relay ke-1 untuk mengontrol kondisi push button 2 dan relay 2. Nah, di sini dapat lihat juga kalau di sini relay 1 nggak aktif, di sini juga nggak akan aktif.
karena dia ngambilnya dari NO bukan dari pasaknya langsung, karena untuk mengontrol push button sama timer ini. Nah yang tadi kan untuk mengontrol push button, ketika dia relay satu nyala, push button ini untuk mengunci relay kedua ini dari kaki NO sama kaki 2 push button, itulah sebagai pengunci relay. Nah tekan, dia mati kan, lampu 3 mati, tulis timer on delay 5 detik, lampu ini nyala. Begitu prinsip kerjanya. Pada saat ditekan off pada push button 1, maka seluruh sistem kembali pada keadaan standby, hanya lampu 1 yang hidup. Nanti tekan off, nah benar kan, lampu 1 tetap hidup karena sebagai indikator, dia langsung ngambilnya dari pasak. Gitu. Sedikit penjelasan apa ya, kita cari dulu, mungkin ada yang kurang paham coba penjelasan. Oh ya, untuk push button ini kita pakainya dua, satu on dan satu off. Kalau di rangkaian asli ada nanti satu komponen 2 saklar on sama off. Push button itu ini ya, saklar tombol tekan. Nah kalau dia ditekan kan dia nyambung, kalau dilepas lagi dia terlepas lagi, agak nyambung gitu. Bukan kayak saklar buat lampu kan, saklar buat lampu ditekan gini terus, kalau mau matiin lagi kan harus dilepas lagi. Begitu teman-teman perbedaan saklar sama push button. Push button itu harus ditekan. Timer itu kan sama prinsip kerjanya sama relay, malah relay timer itu relay, tapi dia mempunyai waktu tunda tertentu untuk menghidupkan atau mematikan, seperti flip flop gitu, mati hidup, ada modenya nanti. Kalau relay cuma NO sama NE, NC maksudnya. Ya kira-kira begitu teman-teman pada saat tekan off. Nah saya ulangi ya, kan yang pertama tuh lampu 1 sebagai indikator listrik masuk, dia nyambung langsung dari pasar. Yang kedua, tombol on ini untuk mengunci relay 1 dan menghidupkan lampu 2. Ini berarti ini dari NO ya, ketika relay aktif, dan si NC ini ngambil dari pasaknya si NO. Dia kan NC itu langsung nyambung ketika relay ini belum aktif. Nah ketika aktif si NC ini pindah ke NO. Nah aku coba ya, nah kan pindah, langsung dia menghidupkan si timer ini delay on 5 detik, udah diatur. Nah ini lampu 4 langsung nyala kan setelah 5 detik. Nah 4 3 2 1, bisa diatur juga, bisa 2 detik gitu, 2 detik 2 1. Nah begitu teman-teman cara kerja timer sama relay. Intinya sama ya, prinsip kerja relay sama timer tuh sama, cuma perbedaannya di timer itu punya waktu tunda tertentu, bisa diatur-atur, bisa per menit, bisa per jam. Nanti di komponen asli ada pengaturannya, pakai obeng diatur-aturnya, pakai obeng min atau plus. Nah kira-kira begitu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya terlalu cepat atau kurang dipahami, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar di sini, belum paham betul, tapi saya berusaha untuk memahami, untuk menjadi yang lebih baik gitu. Nah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.